Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak Profesor Agus Purwanto yang pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi pengisi materi kajian subuh. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi TS Bapak Muhammad Masyuri beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Manarul Ilmi, jamaah sekalian, jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni kajian pada subuh dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan umul kitab Al-Hadidiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi inti pada pagi hari ini, yakni kajian ayat-ayat semesta yang akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Profesor Agus Purwanto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Shadaqallahul adzim. Baik, jamaah Jumiyah Manarul Ilmi, alhamdulillah pada Selasa keempat pagi ini kita bisa mulai ngaji lagi, dan saya akan melanjutkan ngaji Langit jilid 2 ya. Tes suara saya masuk nggih? Masuk. Nah, baik, jelas. Ya. Jadi harus dicek dulu. Jadi ngaji Langit jilid 2 ya. Saya review sebentar. Mohon maaf ini tadi saya ke masjid, saya pikir ngajinya sudah langsung ya. Kok ternyata panitianya para mahasiswa tidak ada begitu ya. Jadi akhirnya saya balik sehingga kemudian sedikit terlambat. Jadi ada 310 kata itu yang sudah saya hitung, kata langit di dalam Al-Qur'an ya. Dalam bentuk samawatun yang isim nakiroh, kemudian samawat isim ma'rifah ya. Ada dalam semua bentuknya itu. Nah, saya review ngaji langit terdahulu ya. Dari 2 surat ini, kata langit dan kata langit-langit itu seolah-olah itu disetarakan. Kalau dalam bentuk posisinya itu posisinya persis sama. Jadi ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sehingga kemudian dengan penjelasan yang lain bahwa samawat itu diberi hitungan 7 begitu, sehingga langit 7 itu ya itu tidak terpisah ya, lapisannya tidak terpisah seperti gambar berikut, tetapi langsung nyambung ya, langsung nyambung begitu. Jadi maksud saya bahwa langit lapis pertama dan langit lapis kedua itu tidak terpisah dengan baina ya. Kalau antara langit dan bumi itu ada bainahumanya, itu ada baina, ada antaranya. Jadi seperti di gambar ini gitu ya. Di gambar ini itu
Jadi, nah maka dalam bentuk dua dimensi, jadi ini adalah bumi dan kemudian ada antara langit dan bumi. Nah ini kemudian ya ini review dalam belum di share. Oh, belum di share. Yeah. Sebentar. Kok bisa ya? Sebentar. Belum di share. Oh iya. Sebentar. Oh iya. Iya. Sebentar ya. Kalau gitu. Oh, ini oh, sudah ya sekarang? Halo? Belum, Pak. Belum. Webcam. Nyalain webcam. Oh, sebentar. Ini kemarin itu, ini laptop yang sama, tapi memang ini kemarin baru install. Sebentar. Oke. Mana PPT-nya ini? Oh, ini. Nah, ya, oke. Udah ya? Ya, tinggal Masya Allah. Sip. Iya. Mohon maaf ini laptop yang sama, tapi kemarin memang baru install banyak, ini jadi ada sedikit settingan yang berubah. Baik. Saya lanjutkan ngaji langit kedua ya, mohon maaf ini. Jadi ini review yang lalu ada 310 kata langit di dalam Al-Qur'an, itu yang dalam hitungan kami ya. Setelah search dari Maktabah Syamilah itu dengan semua bentuk isim nakirah maupun isim ma'rifat ya, dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jamaknya gitu. Nah, dari dua ayat ini ya, kata langit dalam bentuk jamaknya as-sama dan samawat itu seolah-olah setara ya, seolah-olah kesatuan gitu, sehingga kemudian jadi kalau tidak dipisah maksudnya ya. Nah, ini di dua ayat ini langit dan bumi, lalu ada wama bainahuma, ada yang di antara keduanya. Jadi ini terpisah gitu dalam ilustrasi ini. Nah, samawatnya itu kalau dikaitkan dengan ayat yang lain itu ada 7 lapis, samawatin tibaqo begitu. Nah, tapi 7 lapisnya itu tidak berbentuk seperti ini. Jadi kalau yang seperti ini itu berarti antara langit 1 dan 2 itu ada bainannya, ada antaranya gitu. Yang bukan langit 1, bukan langit 2 begitu ya. Nah, ini. Jadi antara langit 2 dan 3 ada antaranya yang bukan langit 2 dan langit 3 kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi dua ayat ini kalau disandingkan seolah-olah 7 langit itu merupakan satu kesatuan yang seperti ini. Jadi antara lapisan satu dengan yang lain itu tidak terpisah begitu ya. Ini kalau kita merujuk pada dua ayat ini ya, dalam konteks format ya. Khalaqnas sama wal ardo, khalaqnas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau diilustrasikan dalam 2 dimensi, ya ini bumi, kemudian ada antara, baru kemudian di sini itu ada langit pertama, ya, langit kedua, langit ketiga, dan langit keempat, hingga langit keenam, seperti yang telah saya sampaikan terdahulu. Nah, sedangkan langit ketujuhnya pada waktu itu, ya, saya kaitkan dengan ayat yang lain, yaitu langit dimensi yang lebih tinggi, yaitu yang gaib. Nah, sekarang saya akan melanjutkan kajian langit kita itu ya. Jadi kalau kajian langit yang terdahulu itu menghasilkan struktur jagat raya, yaitu kalau kita ilustrasikan bahwa bumi itu sebagai pusat bolanya, pusat lingkarannya, maka
bumi itu di pusatnya, kemudian dilapisi oleh langit, 6 langit material dan 1 langit imaterial, begitu. Nah, sekarang saya lanjutkan ngaji ini pada kajian ayat yang lain ya, masih tentang langit. Tuh. Nah, misalkan di surat As-Saffat ayat 5 ini, Rabbus sama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, ya. Jadi Tuhan pemilik, ya, pemilik menjaga langit, banyak langit. Jadi di sini sebenarnya kalau terjemahan afdolnya itu tentu banyak langit, ya, bukan sekedar langit, karena redaksinya itu adalah as-samawat dalam bentuk jamak. Kemudian wal ard, ya. Jadi banyak langit dan bumi, wa ma bainahuma. Jadi ini di antara keduanya. Jadi antara langit dan bumi, begitu ya. Itu. Nah, kemudian wa rabbul masyariq. Nah, yang mau saya kaji di sini karena yang antara langit dan bumi dan kemudian langit lapis 1 sampai 7 itu sudah kita kaji. Sekarang kita ngaji ekor dari ayat ini, yaitu warabbul masyariq, ya, bagian belakang dari ayat ini, yaitu masyariq dari kata masyriq, ya, sebenarnya bisa mempunyai 2 makna, ya. Kalau ini kita sebagai isim zaman, maka ini masyriq itu berarti waktu syuruk, ya, waktu syuruk. Gitu, waktu matahari terbit, begitu kita sholat sunnah syuruk, begitu. Nah, kemudian kalau ini isim makan, jadi keterangan tempat, begitu, berarti banyak tempat terbit. Nah, ya, banyak tempat terbit. Nah, saya kaitkan dengan gambar ini, ya. Ini kita misalkan berdiri di laut dan kemudian menghadap timur, ini matahari sedang terbit, gitu. Jadi inilah tempat terbit. Ya, di gambar ini tempat terbitnya, begitu. Tapi kalau tempat terbitnya tetap di sini, berarti hanya ada 1 tempat terbit, berarti pemilihan masyariq itu menjadi tidak tepat, ya. Tapi menjadi rabbul masyriqi, begitu ya. Jadi dalam bentuk mufradnya. Tapi di sini redaksinya itu yang dipilih adalah jamak taksirnya, masyariq, berarti banyak tempat terbit, ya. Jadi artinya terbitnya itu tidak di sini saja, ya, melainkan bisa bergeser, ya. Jadi di sini nih pergeserannya hingga kemudian di ujung. Karena jadi kalau ini kita tergantung sekarang kita laptopnya menghadap ke mana, tapi kalau ini kita menghadap ke timur, gambar kita itu menghadap ke timur, maka panah yang paling ujung itu berarti di selatannya, ya. Di selatan itu. Nah, kemudian, ya, bisa juga bergerak ke utara. Nah, sampai di maksimum kita tahu sekarang ini bahwa memang matahari, ya, itu terbitnya mengalami pergeseran dari sekitar 23,5 derajat lintang selatan, kemudian bergerak tiap hari, ya, selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan sampai di Khatulistiwa atau ekuator, begitu. Nah, kemudian bergerak lagi selama 3 bulan itu ke utara sampai di 23,5 lintang utara, ya, 23,5 derajat lintang utara, ya, pada 23 Juni, ya. Nah, di antara itu kemudian melewati lintang Ka'bah, ya, melewati lintang Ka'bah. Nah, karena itulah maka pada bulan Mei, ya, itu ada saat ketika kemudian kita bisa menentukan atau mengoreksi arah kiblat dari masjid atau musola kita, gitu ya. Nah, setelah itu balik lagi ke selatan, ya, balik lagi ke selatan dari bulan Juni 23 hingga September, ya. Dan di antara Juni dan September itu sekali lagi ada saat ketika matahari lintasannya itu, ya, lintangnya sama dengan lintang Ka'bah. Lagi-lagi kita bisa menentukan arah kiblat, ya, yaitu tepatnya ketika
matahari tepat di atas kota Mekah, di atas Ka'bah, begitu ya. Seterusnya, nah kemudian dari September sampai September, Desember, ya, itu ke selatan di 23,5 lintang selatan, ya. Jadi bulan Desember itu matahari di selatan, ya, matahari di selatan. Karena itu perayaan Natal di Australia, ya, karena bulan Desember itu perayaan Natal dan matahari di selatan, maka Natal di Australia itu selalu musim panas, begitu ya, ceritanya itu begitu ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Jadi lintasan mataharinya itu bergeser setiap hari ya, dalam 1 tahun itu secara periodik gitu. Nah, ini kalau kita lihat di peta buminya ya, bagian putihnya itulah lintasan matahari ya, 23,5 lintang selatan hingga 23,5 lintang utara ya, terus bergeser setiap hari, jadi mengalami pergeseran ini. Makanya kalau kita lari pagi ya, kalau kita mau cermat begitu, kita akan melihat bahwa bayangan kita ya, itu kadang-kadang berada di sebelah utara tubuh kita, kadang-kadang di sebelah selatan kita ya. Mari kita perhatikan, itulah sebabnya kadang-kadang kita terpaksa ya milih posisi yang sedemikian rupa sehingga kemudian kita tetap kena cahaya matahari, kan begitu ya. Apalagi waktu-waktu sekarang ketika kita memang dianjurkan untuk berjemur di waktu-waktu tertentu untuk menjaga imun kita ya. Nah, itu terjadi, kemudian ini dijelaskan lah gitu ya. Fenomenanya kan itu. Nah, kemudian para astronom itu membuat teorinya gitu ya. Nah, maka bumi itu kan berotasi ya. Tetapi sumber rotasinya itu tidak tegak lurus bidang edar bumi mengelilingi matahari ya, tetapi membentuk sudut 23,5 terhadap garis tegak lurusnya itu ya, atau membentuk 66,5 terhadap bidang edarnya ini ya, seperti ilustrasi ini. Nah, ini bidang edarnya itu disebut bidang ekliptika begitu ya. Nah, kalau kalau ekuatornya itu kemudian kita buat horizontal ya, dengan kata lain sumber rotasinya itu kita buat tegak lurus, maka gambarnya akan seperti ini ya. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa pada bulan ini ya di atas itu pada Desember ya, ini Desember. Nah, matahari jadi di bawah. Jadi kelihatan di bawah bumi, berarti di selatan. Makanya selatan mengalami musim panas, sementara di utara itu musim dingin ya. Tuh. Sebaliknya pada bulan Juni itu matahari akan di atas ya, seolah-olah di atas, itu berarti di utara, berarti di bumi bagian utara pada bulan Juni itu mengalami musim panas ya, di daerah-daerah Rusia, di daerah-daerah Norway, daerah-daerah Jepang itu musim panas ya. Sebaliknya di Australia itu musim dingin gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ilustrasi lebih detailnya ya, bisa kita lihat ini. Ini Nah, ini ya. Jadi bentar. Jadi ini lihat. Jadi di bagian bawahnya ya. Jadi bahkan di sebelah dari sumber rotasinya ini juga kena sinar matahari ya. Itu. Nah, ini bulan bulan Desember ya. Jadi di selatannya itu, bahkan di kutub selatannya itu akan ada situasi yang siang terus-menerus ya, dan makin ke selatan makin mendekati kutub itu makin lama ya. Jadi seperti itu. Nah, ini situasi 6 bulan berikutnya, yaitu pada bulan Juni. Pada bulan Juni di daerah utaranya, ini di daerah kutub utara ya, di daerah-daerah Soviet sana, di daerah Rusia sana, itu ada yang mengalami siang terus-menerus dari gambar ini ya. Dan makin ke utara siangnya itu makin panjang, sebaliknya makin ke selatan siangnya makin pendek. Jadi waktu di muka bumi siang malamnya itu tidak sama ya.
bisa mengalami perubahan. Khusus untuk daerah kutub, untuk daerah ekuator itu nyaris tidak mengalami perubahan, ya, stabil begitu. Ya, di sepanjang 1 tahun itu stabil, tapi di daerah-daerah ekstrim, daerah kutub, siang malamnya itu mengalami pergantian, ya, setiap 6 bulan. Nah, itu dari ayat yang saya sebutkan tadi, ya, dan itu yang di daerah-daerah ekstrim itu yang memungkinkan terjadi 4 musim gitu. Nah, berikutnya kita lihat, ya, di dalam surah Al-An'am ayat pertama, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda, ya, wa ja'ala dzulumati wan nur, ya, ini summal ladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi poin yang mau saya stressing di sini, ya, segala puji bagi milik Allah yang telah menciptakan banyak langit dan bumi, menciptakan khalaqas samawat itu, dan kemudian wa ja'ala dzulumat, dan menjadikan, ya, dzulumat itu. Dzulumat ini jamak, ya. Munculnya itu selalu jamak, menariknya itu begitu. Wan nur, ya. Wan nur itu tunggal, ya, mufrad gitu. Jadi selalu begitu, ya, kata gelapnya itu dimunculkan dalam bentuk jamak. Ini tentu sesuatu yang menarik, ya, itu tentu sesuatu yang menarik itu. Mengapa kok gelap itu lebih banyak daripada terang, daripada cahaya, begitu, ya. Nah, ini salah satu pesan yang bisa kita tarik adalah kalau kita pada malam hari, ya, keluar rumah kita gitu, maka langit secara luas itu gelap memang, ya, itu hanya sebagian kecil saja, sedikit saja yang ada cahayanya, gitu. Nurnya tadi itu sedikit, yaitu titik-titik yang kemudian kita katakan itulah bintang, begitu, ya. Nah, maka jadi sebenarnya memang kalau kita lihat di alam pun, ya, khususnya pada malam hari, kalau siang hari ini kan kemudian mataharinya itu menghadap permukaan bumi kita, ya, sehingga kemudian mengalahkan kegelapan, gitu, ya. Tapi bukan berarti kemudian seluruh jagat raya ini terang benderang, itu tidak, gitu, ya. Jagat raya secara keseluruhan itu gelap memang. Ya, bahkan para ilmuwan kemudian menghitung, ya, temperatur rata-rata jagat raya itu hanya sekitar 2,7 Kelvin, ya. 2,7 Kelvin itu ya sekitar minus 270 derajat Celcius. Coba itu bayangkan. Jadi jagat raya secara umum itu dingin sebenarnya, ya. Itu hanya di titik-titik tertentu yang kemudian kita lihat sebagai kita malam hari itu kita sebut sebagai bintang, itulah daerah yang panas. Itulah ada sumber panas, sumber cahaya. Kemarin sekarang kita lihat cahaya, ya, misalkan kita punya lampu begitu, ya. Nah, makin dekat dengan lampu kita, ya, itu akan makin makin terang, bahkan juga makin hangat, begitu, ya, atau makin panas. Nah, penjelasannya begini. Jadi kalau kita punya intensitas, ya, punya energi dari sumber E, kemudian diukur, ya, pada jarak R, begitu, ya, misalkan 10 meter, lalu kita ukur lagi pada jarak 20 meter, jadi 2 kalinya, maka intensitasnya itu akan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat, ya. Jadi pada jarak 2 kali dibanding pada jarak 2 kali, maka intensitasnya itu menjadi 1/4-nya, ya. Kalau pada jarak 3 kali lebih besar, itu intensitasnya menjadi 1/9-nya, dan seterusnya, seperti ilustrasi gambar ini, ya. Jadi ini bisa dipahami. Yang semula ada pada satu kotak, begitu, tapi setelah berjarak 2 itu terbagi ke dalam 4 kotak. Artinya jumlah, ya, misalkan kita sederhanakan sebagai apa, jumlah air, ya, dalam 1 gelas, begitu. Nah, ini kemudian menjadi 4 gelas, ya, menjadi 4 gelas, begitu, ya. Nah, maka kan menjadi 1/4-nya kontennya itu. Nah, itu kalau kemudian menjadi 9 dan seterusnya itu. Jadi singkat cerita, bahwa intensitas cahaya dari bintang yang sampai ke bumi, ya, itu intensitasnya akan turun, ya, berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Itu poinnya, ya. Jadi berbanding terbalik, begitu, ya. Itu
Kalau R besar itu jari-jari bumi, tapi fokusnya itu pada jarak antara bintang dan bumi ya. Nah, kemudian kalau kita punya lingkar bola ya, bola, maka kita tahu luasnya. Luasnya itu adalah 4 pi R kuadrat. Kalau kemudian ada lapisan setebal D ya, jadi maka ini luasnya begitu ya, 4 pi R kuadrat. Maaf, ini yang kotak itu pi ya. Maka kalau kemudian ada tebal D begitu, maka ini akan membentuk elemen volume ya. Elemen volumenya ya luas kalikan tebalan itu, berarti A kali D yaitu 4 pi R kuadrat D, itu elemen volumenya. Itu sederhana saja ya. Jadi begitu. Nah, maka kalau kemudian saya punya jumlah jadi ini menarik ya, para astronom itu menganggap jadi jagat raya itu besar sekali, lalu distribusi, bahkan distribusi galaksinya itu homogen. Ya, itu. Nah, maka kalau kemudian kita terjemahkan dalam bintang ya, bintang, maka mari kita asumsikan bahwa bintang ini juga homogen ya, terdistribusi secara homogen. Gitu. Jadi misalnya kita jumlah bintang persatuan volume itu n kecil ya, gitu. Maka kalau tadi kita punya volume itu dV ya, berarti ada sejumlah besar di elemen volume ini ya, jumlah bintangnya lah NdV kan begitu ya. NdV itu jumlah bintang. Itu. Jadi pada elemen volume ini dari bola putih ke bola putus-putus ini jumlah bintangnya tuh Dn besar ya. Nah, itu ada sejumlah itu. Nah, kalau setiap bintang tadi ya, setiap bintang tadi itu mengeluarkan ini dari setiap bintangnya itu I kecil ya, maka jumlah intensitas cahaya dari seluruh bintang yang sampai di bumi yaitu I kecil dikalikan Dn ya, berarti ini R per R di I-nya akan di cancel oleh R kuadrat di Dn, sehingga kemudian intensitasnya itu ya di I itu tidak lagi bergantung pada jarak ya, tetapi hanya bergantung pada ketebalan D. Ini ketebalan D itu ya, itu ini pengandaian. Jadi kalau kita pergi ke ruang angkasa ya sampai jarak R, kemudian kita tambahkan D jaraknya ya, dari jauh R lalu ke R plus D begitu ya, dari bumi begitu. Jadi hanya bergantung pada jarak. Sehingga kalau kemudian kita asumsikan ya, seperti pemahaman orang terdahulu bahwa ruang alam semesta kita itu tak terbatas, dalam artian ini ya D terus kita jumlahkan itu ya, dan ini D sampai tak terbatas begitu. Dan yang di bawah tak terbatas ya. Jadi jagat raya kita anggap bahwa tak terbatas seperti pandangan sebagian orang di masa lalu, berarti intensitasnya itu juga akan menjadi begini. Nah, menjadi tak terbatas. Kalau intensitasnya tak terbatas, berarti ya di bumi kita itu akan mengalami terang benderang yang terus-menerus ya, baik siang maupun tidak ada kita mengenal malam. Itu. Tapi bahwa fakta di bumi kita merasakan adanya siang dan malam, berarti ada rumusan yang salah di sini, ada asumsi yang salah di sini. Nah, asumsi yang kita pakai di sini itu adalah asumsi bahwa jagat raya kita itu tak terbatas. Jadi dari bumi kalau ditarik terus itu hingga kemudian tak terbatas. Nah, asumsi ini yang harus ditinjau ulang gitu ya. Karena apa? Karena faktanya di bumi itu ada peristiwa malam ya, itu wajah ala zulumat dan itu jauh lebih dominan daripada nur, daripada anur ya, daripada cahaya begitu. Nah, itu ya tentang wajah ala zulumat wa nur ya, bahwa gelap itu lebih dominan daripada siang hari, dan kemudian dikaitkan dengan fakta siang malam di bumi. Itu secara kita gunakan asumsi yang diterima oleh para astronom, yaitu bahwa jumlah galaksi, jumlah bintang di jagat raya itu homogen, maka cahaya bumi alam semesta kita itu harus berhingga gitu ya. Dengan kata lain menolak ke tak berhinggaan. Jadi begitu ya. Nah, kemudian ayat yang lain, wa idza qalullahumma in kana hadza huwal haq min indika. Jadi ini orang-orang yang meragukan ya bahwa
Quran itu dari sisi Allah. Kemudian fa'amtirna alaina hijaratan, maka hujanilah kami ya Allah gitu ya, dengan hijaratan, dengan batu ya. Ya, hijaratan minas sama, batu dari langit. Ya, jadi orang-orang kafir ini sudah melampaui batas. Atau ya datangkan pada kami azab yang pedih gitu ya. Itu ya. Jadi ini ya, di poin yang mau saya bahas di sini adalah permintaan ya dari orang-orang kafir itu yang meragukan bahwa Rasulullah itu ya didatangkan dari sisi Allah, begitu fa'amtirna alaina hijaratan minas sama ya, itu. Dan bagi Allah sebenarnya mudah ya mendatangkan batu dari langit itu ya. Dari gambar ini ada ya, kita tampakkan ada meteor, dan di beberapa tempat di bumi ini sudah banyak sekali ya tempat-tempat yang kemudian berlobang sangat besar ya, itu mengindikasikan meteor-meteor yang jatuh ke bumi ya. Tentu begitu itu jatuh memang di situ kemudian ada getaran yang sangat kuat ya, seolah-olah seperti gempa begitu ya. Nah itu ya, tapi orang-orang kafir memang dengan kejahilannya, dengan kesombongannya suka menantang hal seperti itu ya. Jadi hujan batu bukanlah hal yang aneh begitu. Nah, kemudian ini tadi yang surah Yunus dibacakan oleh, maaf, bentar ya, bentar. Berarti ya, ini dibacakan oleh imam sholat subuh tadi ya, di dalam surah Yunus 61 tadi di rakaat pertama tadi ya. Itu wa ma ya'zubu ar-rabbika min misqala dzarratin fil 'ard wala fis sama wala asghar fi min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin ya. Jadi dan tidak bagi Allah ya untuk mendatangkan misqala dzarrah ya, itu di bumi dan di langit ya, wala asghar, dan yang lebih kecil dan yang lebih besar begitu ya. Itu. Jadi bukan perkara sulit ini bagi Allah ya untuk mendatangkan dzarrah, menciptakan dzarrah ya di bumi maupun di langit. Itu. Nah, di sini kemudian ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar ya. Nih. Ini menarik. Ya, saya mau jelaskan ini dzarrah di sini ya, ternyata langit kita yang kelihatannya itu ya hanya berisi awan begitu ya. Tapi ya tentu bagi ahli meteorologi ya itu awan itu sudah ilmu tersendiri. Tapi di sini yang mau saya bahas itu dzarrah fis sama ya. Dzarrah fis sama. Ada 3 ukuran, seolah-olah kalau di sini diwakili ya ada satu ukuran, kemudian yang lebih kecil dan yang lebih besar begitu ya. Nah, ini yang kita ada yang namanya partikel atmosfer ya, partikel atmosfer. Jadi kalau dalam ilustrasi ini tadi ya, partikel atmosfer, jadi partikel itu ada yang stabil dalam artian hidup terus, seperti halnya elektron itu stabil, proton itu stabil ya. Itu. Tapi ada partikel yang kemudian meluruh. Ya, partikel meluruh. Jadi setelah dia punya waktu paruh hidup, setelah waktu paruh hidup dia kemudian meluruh menjadi partikel yang lain gitu ya. Itu partikel ada yang punya sifat seperti itu ya. Nah, itu, dan yang bertanggung jawab dengan itu adalah gaya lemah begitu ya. Nah, ini. Nah, yang menarik, jadi misalkan ini muon ya yang sangat terkenal itu, ini punya waktu hidup ya sekitar nggak sampai 3 mikrodetik ya. Jadi tidak sampai 3/1 juta detik ya, itu. Nah, ini masanya sekitar 2
107 ya kali massa elektron ya, jadi sekitar 100 mega elektron volt begitu. Nah, setelah sekitar 3 detik itu kemudian meluruh ini ya. Meluruh ya, menjadi neutrino muon, kemudian ada elektron dan anti neutrino elektron. Jadi pada akhirnya yang ada itu adalah elektron begitu ya, meskipun awalnya muon begitu ya. Itu maksudnya begitu. Nah, elektron ini tidak bisa meluruh ya, elektron ini akan eksis terus begitu ya. Itu sehingga kemudian elektron itu ya sebelum berinteraksi ini akan terus bertambah. Tapi muon ini akan meluruh, itu maksudnya partikel meluruh itu begitu. Partikel yang tidak stabil itu seperti itu ya. Nah, partikel ini ada tercipta pada ketinggian sekitar 9-10 km dari bumi kita ya. Nah, dengan usia sekitar 3 mikrodetik ya, lalu kemudian beralih menjadi elektron, maka ya kalau kita menggunakan pemahaman lama, maka tidak mungkin partikel-partikel muon itu bisa dideteksi di muka bumi, itu ya. Prinsipnya itu begitu. Tapi nyatanya muon itu bisa dideteksi bahkan dalam jumlah cukup banyak di bumi. Ya. Nah, ini kemudian ilmuwan kesulitan menjelaskan gimana ini muon yang hanya berusia kurang dari 3 mikrodetik, kurang dari 3 per juta detik, ya, bergerak dengan kecepatan 9,98 cahaya begitu ya, nggak sampai kecepatan cahaya. Itu kalau dikalikan waktu hidupnya itu hanya menempuh jarak sekitar 600 meter begitu. Lalu berganti dengan elektron. Jadi yang akan terukur di bumi itu elektron. Tapi nyatanya banyak ya yang terukur. Nah, itulah kemudian ya yang bisa menjelaskan itu adalah Al-Mukarram Albert Einstein dengan teori relativitasnya itu gitu ya. Nah, maka kalau benda bergerak dengan laju mendekati cahaya begitu ya, maka elektron itu ya, jadi waktu 3 detik itu adalah mikrodetik itu adalah waktu kalau misalkan partikel itu ibaratnya kursi, maka kita yang duduk di kursi itu yang 0,3 gitu ya. Nah, ketika kita bergerak dengan kecepatan itu, maka ruangnya ini akan mengalami pengerutan ya, ruangnya akan mengalami pengerutan. Ya. Tapi kalau kemudian kita melihatnya dari luar, maka yang 0,3 mikrodetik itu ya, nah, itu menjadi ini 11 kalinya ini ya, menjadi 11 kali. Ini apa yang kita kenal dengan efek relativistik dari Einstein itu, sehingga kemudian ya kalau 3,4 kita sebagai orang pengamat itu, maka usianya menjadi 3,4 ini gitu ya. Itu sehingga dikalikan kecepatan cahayanya dia bisa menempuh bisa sampai di muka bumi. Nah, itu ya. Jadi dari ayat ini tadi ya, yang dibacakan oleh Imam salat subuh tadi ya, Ustadz Masnun itu ya, ini menjelaskan partikel-partikel, banyak partikel di atmosfer kita ya. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan itu biasanya adalah partikel muon negatif ya, yang punya usia hidup hanya sekitar 2, sekian mikrodetik ya, dengan kecepatan bergerak ke 9,9 cahaya, tetapi dia bisa sampai di muka bumi ya. Itu tidak bisa dijelaskan kalau kita tidak menggunakan konsep relativistiknya Einstein. Ya, itu dari surat Yunus 61 tadi gitu. Nah, berikutnya ya tadi juga dibacakan oleh Ustadz Mahnun di rokat keduanya ya tadi itu. Nah, di sini ada ala innalillah man fis samawati wa man fil ard ya. Ini saya sengaja menyandingkan 2 ayat ini ya, surat Yunus 55 dan 66 ya, cukup bagus ini 55 dan 66 gitu, angka yang sama gitu. Dipisah oleh 10 ayat ya, jadi harus kita bongkar lagi 10 ayat antara 55 sampai 66 ya, bercerita apa. Tapi dari 2 ayat ini ya, coba perhatikan dengan seksama itu kan ya
ya, coba ini. Ala innalillah ya, ala innalillah tuh. Tuh sama di sini ya. Innalillah ma fis sama wal ard. Ma fis samawati wal ard ya. Gitu. Tapi di ayat yang kedua ala innalillah man fis samawati wa man fil ard ya. Jadi ada tambahan ya setelah huruf athof yang kedua itu man fil ya, gitu ya. Gitu. Nah, ma itu adalah kata sambung yang kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan what, apa. Itu kaitannya dengan objek mati begitu. Nah, sedangkan man itu dengan who ya, dengan makhluk hidup begitu. Jadi dua ayat ini secara eksplisit gitu ya memesankan kepada kita bahwa fis samawat itu ada objek-objek imaterial, ada objek-objek mati, ada juga objek-objek hidup. Itu man di sini. Nah ini ya, ini disampaikan dalam bentuk umum begitu. Nah, maka tentu kemudian ini harus kita lakukan penelitian gitu ya. Tapi memang ini tugas astronom dan memang sekarang berkembang apa yang disebut dengan astrobiofisika gitu ya. Dan kalau kita kaitkan dengan surat Zumar ayat 6, di situ disebutkan bahwa kami turunkan untuk kalian dari 8 pasang hewan ternak begitu ya. Itu. Jadi 8 pasang hewan ternak ini diturunkan. Kalau diturunkan itu berarti dari atas. Dari atas itu berarti dari langit kan begitu. Jadi ternyata sumber kehidupan bahkan di ayat ini dalam surat Yunus ayat 6 di langit itu ada makhluk-makhluk hidup begitu ya. Jadi di dua ayat ini dikontraskan ya. Jadi ada makhluk hidup, ada makhluk yang tidak hidup. Ma fis samawati wal ard ya. Itu. Kemudian man fis samawati wa man fil ard. Itu dari surat Yunus 55 dan 66 ya. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir ya itu di dalam surat Al-Had ayat 15 itu. Jadi orang-orang yang meragukan ya, bahwa Allah akan menolong Rasul ya di dunia dan akhirat itu kemudian oleh Allah ditantang supaya bentangkan fal yambut, maka hendaknya mereka membentangkan bisababin ya. Sabab itu sebab ya itu bentangan jalan atau tali ilas sama, bentangkan tali gitu ya ke langit ya gitu, kemudian kamu lalui gitu itu kamu lalui itu. Nah jadi di sini apa membentangkan tali tuh ya, membentangkan tali. Nah ini yang mungkin pertanyaan gini, kita sering mendengar bahwa para ilmuwan menyebut jarak bulan itu 385.000 km ya, kemudian jarak matahari itu berapa? 149.600 km, 600.000 km. Pertanyaan bagaimana gitu ya menentukan jarak itu? Gitu. Nah tentu ya tidak membentangkan tali seperti tali rafia atau apapun lah gitu ya. Sebab kalau membentangkan tali rafia, pertama talinya sangat panjang sehingga kemudian pabriknya kesulitan yang gulung sampai 385.000 km begitu, dan bagaimana kemudian membawanya gitu ya. Nah untuk menentukan jarak objek-objek langit itu ya pirantinya itu adalah cahaya ya. Pirantinya itu adalah cahaya, jadi ada teleskop optik, ada teleskop radio gitu ya. Nah ini jadi cahaya gitu. Nah salah satunya ya pengukuran yang kemudian spektakuler dan sejarah itu ketika kemudian Einstein membuat teori relativitas umum yang salah satu prediksinya itu bahwa ruang di sekitar objek masif dalam hal ini matahari itu melengkung begitu ya, melengkung. Nah, ruang melengkung itu seperti permukaan wajan. Kalau kita beri kelereng di situ lalu kita gelindingkan,
pasti kelerengnya itu lintasannya berbentuk melengkung kan, gitu loh. Kenapa? Karena permukaan wajahnya melengkung, pasti lintasannya lengkung gitu. Nah, maka cahaya pun ya itu juga kalau melalui lintasan lengkung itu juga akan melengkung. Itu lintasannya. Nah, itu kemudian momen yang ditunggu yaitu gerhana matahari 29 Mei 1919 ya, pada waktu itu ya. Bisa diamati di Hawaii, bisa diamati di Afrika. Maka kemudian pelacakan ya, perburuan itu dilakukan oleh astronom Eddington dari Inggris. Mereka datang ke Hawaii, ada yang ke sebagian timnya ke Afrika. Jadi begini ceritanya itu. Jadi ini gerhana matahari total, begitu di sini ada bulan sehingga ini tampak gelap ya. Nah, bulannya itu sebenarnya di belakang matahari. Bulan, maaf, bintang ya. Bintangnya itu di belakang matahari gitu. Tetapi karena melengkung, jadi ini melengkung begitu, lalu ini lewat sini. Jadi seolah-olah bintangnya itu berada di sini. Ini ya. Jadi posisi bintang aktualnya itu di sini. Nah, kalau lintasannya itu lurus, maka ini akan garisnya akan begini sehingga kemudian terhadang oleh matahari sehingga kemudian tidak terlihat. Tapi faktanya ini terlihat. Nah, bagaimana mengidentifikasi bahwa bintang ini berada di sini? Ini diidentifikasi 6 bulan kemudian, ya, ketika matahari berada di sebelah ujung yang lain, ya, dan kemudian dilihat pada waktu malam hari. Ya, ini fenomena yang teramati dan kemudian inilah yang kemudian membuat ya Einstein itu menjadi dinobatkan sebagai ilmuwan terbesar abad 20 ya. Setelah terbukti bahwa prediksi ruang melengkung itu terbukti secara observational ya melalui gerhana matahari total 29 Mei 1919 ya begitu. Nah, maaf ini ternyata masih ada ayat yang lain ya. Nah, ayat yang lain di sini ya menyebutkan bahwa bagi Allah itu mudah untuk menciptakan ya. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya dan bagi Allah bukanlah perkara susah untuk kemudian menciptakan yang semisal, mislahum. Hum-nya di sini ard dan samawat. Kalau mislahumnya itu pada bumi ya diarahkan pada satu bumi itu berarti bumi itu ya masih bisa berada di jagat raya kita. Tapi kalau sudah terkait dengan langit ya terkait dengan lain yang semisal, berarti ini menciptakan jagat raya yang lain. Ya, karena kita terima tadi bahwa jagat raya kita ini terdiri dari 7 lapis langit dengan 6 langit material dengan 1 langit imaterial begitu. Jadi kalau kemudian diciptakan yang semisal dengan langit-langit yang seperti tadi, berarti ini diciptakan jagat raya yang lain. Nah, itulah sebabnya kemudian di kalangan ilmuwan kontemporer sekarang maupun di kalangan ulama terdahulu ini ada yang disebut dengan many universe atau parallel universe ya. Jadi dalam surat Yasin 6:81 inilah indikasi parallel universe many universe itu disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur'an ya. Nah, demikian ngaji kita pada malam hari ini, ayat-ayat tentang langit, jadi berbicara tentang sesuatu yang di bumi tadi, banyak waktu terbit, kemudian hujan batu, ya, meteor, bukan hal yang perkara yang sulit bagi Allah, kemudian gelap lebih dominan daripada terang, dan itu mengindikasikan kalau dikaitkan dengan realitas di bumi bahwa jagat raya kita terbatas, kemudian cahaya yang melalui ruangan di ruang angkasa di ruang angkasa di dekat objek masif itu dilengkungkan dan kemudian sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan jagat raya yang serupa dengan jagat raya saat ini maupun diciptakan juga bumi-bumi yang serupa dari bumi yang kita tinggali saat ini. Demikian fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Pak Profesor Agus Purwanto. Untuk selanjutnya kami persilahkan mungkin dari jamaah sekalian ada pertanyaan. Pertanyaan. Oke, silakan Monggo. Pak Ngarbi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Salam. ini saya ada pertanyaan satu, bahwa bumi ada yang mengatakan itu lengkung, ada yang mengatakan datar. Oh, nggih. Yang benar yang mana, guys? Begini. Jadi, ya, kalau bumi datar, sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan juga, mungkin nanti juga perlu kita ulang-ulang lah ya ngajinya. Begini, kalau bumi datar, ya, maka jadi begini. Jadi saya menjelaskan begini. Oke, kita anggap dulu bumi datar ya. Bumi datar begitu, tapi bentuknya lingkaran. Jadi kayak piringan begitu ya, dengan ketebalan tertentu. Nah, benuanya itu ada di salah satu permukaan ya. Jadi salah satu permukaan yang lain itu tidak ada benua begitu. Nah, itu berarti mataharinya kan harus di atas ya. Jadi misalkan permukaan yang ada 5 benuanya itu permukaan atas. Berarti mataharinya selalu di atas kan? Tidak boleh berada di bawah permukaan bumi itu. Sebab kalau mataharinya berada di bawah permukaan bumi, itu berarti 5 benua mengalami gelap semua. Dan itu tidak terjadi kan? Kan begitu. Jadi harus ada di atas. Nah, di atas pun itu tidak boleh terlalu jauh mataharinya. Sebab kalau terlalu jauh, maka cahaya matahari itu terpancar ke segala arah sehingga kemudian seluruh permukaan bumi itu terang benderang. Ya. Tidak ada malam gitu. Jadi mataharinya harus cukup dekat. Itu pun bentuk mataharinya tidak boleh seperti bola. Sebab kalau seperti bola, ingat di rumah kita, kalau misalkan rumah kita pencahayaannya pakai bolam, maka satu bolam itu menerangi seluruh ruangan. Jadi cahayanya terpancar ke segala arah. Nah, jadi kalau mataharinya berbentuk bola, maka lagi-lagi permukaan buminya itu akan mendapatkan cahaya, dan itu berarti semua permukaan bumi di 5 benua itu siang semua. Tidak ada malamnya, kan gitu. Maka mataharinya harus diasumsikan tidak berbentuk bola, tetapi berbentuk sentolop. Kan gitu ya? Nah, kalau berbentuk sentolop, ya, yang membesar, ya, cahaya itu membesar, cukup cahaya itu membesar kalau makin jauh, dan itu pun sekali lagi tidak boleh terlalu jauh mataharinya, ya, sebab kalau terlalu jauh lagi-lagi seluruh permukaan bumi yang datar tadi akan mendapatkan cahaya, dan itu berarti di semua 5 benua itu akan siang semua. Jadi harus cukup dekat. Nah, dalam konsep bumi datar berarti kutub utaranya itu di titik pusat lingkaran, ya, sedangkan kutub selatannya itu di tepi lingkaran begitu. Nah, jadi kutub utaranya itu sebagai pusat lingkaran, itu artinya ya cahaya yang dari matahari tadi itu tidak boleh melampaui kutub utara itu, gitu ya. Sebab kalau melampaui kutub utara berarti nanti di kutub utara itu seterusnya siang. Ya, padahal yang teramati, yang dirasakan sekarang ini kan siangnya kan pada bulan Juni tadi seperti yang saya ceritakan ya. Dan itu pun ya di waktu-waktu tertentu ya kemudian tidak mengalami siang ya. Justru pada waktu tertentu mengalami malam. Nah, ya, lingkaran itu terbatas. Nah, dari lingkaran yang kena cahaya matahari, ya, setengah jari-jari dari bumi, lingkaran bumi tadi itu adalah ekuatornya. Ternyata, nah ekuatornya itu tempat kita. Ternyata ekuatornya itu yang kena cahaya matahari yang bulat tadi itu, ya, itu hanya sepertiganya. Berarti di ekuator itu siang harinya itu hanya sekitar 8 jam, malam harinya 16 jam. Nah, itu tidak pernah kita rasakan. Berarti anggapan bumi datar itu tidak bisa menjelaskan fenomena siang malam kita yang sekitar 12 jam di daerah ekuator. Dengan kata lain, ya, konsep bumi datar itu tidak bisa menjelaskan ya fenomena yang ada, dan karena itu ya itu kita anggap sebagai teori yang salah. Makaten matur nuwun.
Oke, sama-sami. Monggo kalau masih ada yang lain. Tanya Pak Agus. Oke, monggo. Iya, ini apa namanya tadi tentang konsep langit material dan imaterial Nggih. gitu tadi ya. Mungkin Pak Agus punya landasan naklinya di Quran tentang itu. Ini saya menghubungkan dengan Isra Mi'rajnya Nabi. Nggih. Ketika sampai batas terakhir, kemudian malaikat Jibril tidak bisa ikut lagi naik kan gitu kan. Nggih. Bahkan dinyatakan kalau malaikat Jibril itu naik, dia akan terbakar. Padahal malaikat Jibril itu cahaya kan, cahaya bisa Oke. terbakar lah. Ini tentu itu di luar ini. Tapi yang menarik itu adalah itu tadi, bahwa ada sesuatu yang imaterial. Nah, bagaimana menghubungkan antara fenomena material dengan imaterial dalam konsep yang itu semuanya kita lihat dari hukum-hukum material. Ya. Gitu. Matur nuwun. Ya. Jadi yang imaterial itu tadi memang keluar dari hukum material gitu. Itu yang pertama ya. Jadi begitu. Nah, kalau dalam perspektif dua dimensi tadi ya, dari gambar yang ini tadi ya. Jadi saya gambarnya maaf ini saya depan lagi. Jadi yang imaterial tadi itu meliputi semua yang menyentuh semua yang material gitu ya. Material. Jadi meliputi langit 1 sampai 6. Karena itu langit yang imaterial tadi itu bisa berada. Nah, ini. Jadi kalau dua dimensi ini, di luar dua dimensi ini yaitu langit imaterialnya. Jadi meliputi 6 langit dan 1 buminya itu, begitu ya. Itu. Jadi kalau Mi'raj itu kan berarti Rasulullah itu, jadi Mi'raj itu ya, kalau dijelaskan dengan kecepatan cahaya kemanapun perginya Rasulullah itu, ya kan sebenarnya dalam waktu singkat kan Rasulullah itu. Bahkan ketika kita ambil waktu ekstrim semalaman penuh, misalkan ya, dari Ba'da Isya sampai subuh, itu kan totalnya 8 jam. Kalau itu kita anggap perjalanan bolak-balik, berarti sekali jalan itu 4 jam. Nah, kalau Rasulullah itu naik al-barq, ya al-barq itu kilat, gitu, jadi kita ilustrasikan kilat, dan itu berarti kemudian cahaya, maka kecepatan cahaya dikalikan waktu 4 jam, itu jaraknya, yaitu masih sekitar 4.320.000.000 kilometer. Dan itu berarti belum sampai di Neptunus, begitu ya. Jadi perjalanan 4 jam dengan kecepatan cahaya itu belum keluar dari sistem tata surya kita, begitu ya. Jadi belum tembus ya, belum jadi masih di langit lapis berapa ya gitu ya. Langit lapis 4 lah kalau di ilustrasi saya itu di planet ya, masih di planet gitu. Nah, itu. Nah, jadi penjelasannya adalah bahwa kemudian karena kemudian ada ayat yang lain abawa bersama ya pintu-pintu langit begitu. Nah, langit pertama itu kan tempat turunnya hujan. Kalau di dalam surah Hud ayat 44 itu ya. Jadi sebenarnya nggak usah jauh-jauh Rasulullah pergi. Nah, karena itu dimensi yang lain itu dimensi ya, gaib ya. Imaterial itu maksudnya gaib. Ya, gaib. Meliputi alam kita, meliputi kita ini. Jadi sebenarnya di dekat kita ini ada alam gaib. Yang menurut hadis-hadis disebutkan bahwa di sekitar kita majelis taklim kita itu banyak malaikat yang bertasbih untuk kita ya, mensucikan Allah, kemudian memintakan ampunan untuk kita begitu ya. Tapi kan kita nggak pernah ini bertabrakan, berbenturan. Kenapa? Karena para malaikat itu berada di dimensi yang lebih tinggi. Jadi langit yang ketujuh ini adalah dimensi yang lebih tinggi gitu. Jadi itu artinya kalau seperti ngaji yang sudah saya sampaikan terdahulu, kalau dimensi yang lebih tinggi, kalau permukaan bola itu, jadi saya punya permukaan bola itu meliputi langit 1 sampai 6 material begitu. Nah, di luar bolanya itu yang langit ketujuhnya. Ya, itu berarti Mi'raj itu berarti keluar dari permukaan bola. Nah, kalau makhluknya 2 dimensi, ya makhluk 2 dimensi itu berarti hanya bisa melihat ke depan dan samping kanan kiri, tidak bisa melihat atas bawah. Jadi kalau ada makhluk yang kemudian
terlempar dari permukaan bola, itu berarti makhluk itu akan melihat, ya misalkan ada dua makhluk maksud saya, makhluk A dan B itu terlempar. Maka makhluk A itu akan melihat makhluk yang terlempar itu menghilang karena dia berada di dimensi yang lebih tinggi, dan makhluk A itu hanya makhluk dua dimensi yang bisa melihat ke depan dan samping kiri kanan, tidak bisa melihat atas bawah gitu. Jadi Mi'raj itu kemudian Rasulullah itu menghilang masuk dimensi yang lebih tinggi. Itu penjelasan cara ilmiahnya. Gitu. Dalam apa? Menggunakan kerangka ilmiah. Gitu. Tapi kalau kemudian dijelaskan dengan kecepatan cahaya, Rasulullah nggak kemana-mana. Nggak bisa. Gitu ya. Kalau kita menjelaskan Isra Mi'raj itu dengan ilmiah, tapi dengan kecepatan cahaya, maka Rasul itu menjadi tidak kemana-mana. Mengatakan, kayak pakai. Iya, jadi artinya begini, poin saya adalah berarti kita itu ketika menjelaskan fenomena tentang langit dan sebagainya, itu tidak bisa kita sepenuhnya menggunakan teori ilmiah. Nah, ini loh. Teori ilmiah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang gaib. Saya sangat sepakat itu tadi. Ada sesuatu yang gaib yang berada di sekitar kita, yang itu bebas dari hukum-hukum alam atau sunatullah yang berada secara fisik kan kita betul. Kalau posisi seperti itu menjadi bisa dipahami gitu loh. Jadi poin saya adalah kita tidak bisa menjelaskan fenomena yang gaib itu dengan fenomena yang material. Ini satu. Yang kedua itu tentang man dan ma tadi. Ya. Yang dugaan saya itu yang man itu adalah makhluk-makhluk yang gaib di alam gaib, dimensi gaibnya itu, bukan yang di dugaan ini, tidak ada anunya. Mungkin saja salah. Tidak berada di posisi yang material tadi. Itu. Nah, ini hanya dugaan saja, mungkin benar mungkin salah. Karena apa? Karena hanya intuisi ya, bukan saya tidak punya dalil nakli maupun tidak punya dalil fisikanya seperti Prof. Agus itu. Jadi sekali lagi kalau kita kaitkan dengan surat Zumar 6 ya, yang diturunkannya 8 pasang hewan ternak itu. Nah, hewan ternak ini kan kecil gitu ya. Nah, itu berarti kan bercerita tentang asal-usul hewan ternak itu dari atas diturunkan, karena diturunkan dari atas, berarti dari langit. Artinya kan kemudian pertanyaan kita begini, hewan-hewan itu diturunkan dalam bentuk apa? Misalkan kita ambil saja kambing, apakah kambing itu diturunkan dalam bentuk anak kambing? Itu kan makin susah ya. Kita membayangkan kambing itu turunkan dari ruang angkasa sana ke bumi. Pertama dengan apa, bagaimana gitu kan. Nah, tapi itu akan lebih mudah kalau dijelaskan dengan sumber kehidupan yang sangat fundamental, yaitu DNA. Tuh. Nah, artinya DNA ini ya itu terjadi di ruang angkasa sana melalui proses interstellar gitu ya, proses termonuklir di luar sana, kemudian bergerak gitu ya sampai ke bumi, sehingga kemudian disitulah kemudian bermula kehidupan. Itu saya mencoba menjelaskannya dari situ, apalagi kemudian belakangan ini berkembang astrobiofisika yang para astronom itu mulai mencari makhluk-makhluk hidup di ruang angkasa. Jadi seperti itu. Makanya kemudian saya mannya itu saya tidak sekedar itu kaitkan dengan makhluk yang gaib seperti malaikat, jin dan seterusnya begitu ya, tapi juga makhluk-makhluk yang material begitu. Ngaten kayak pakai. Ya artinya beginilah dari penjelasan akademiknya ya begitu, tapi intuisi sekali lagi intuisi saya ya. Seperti kalau kita lihat dari sudut bahasa juga, ma atau what atau it's dalam bahasa Inggris atau ma dalam bahasa Arab itu kan merujuknya selalu bukan pada manusia, makhluk spesifik. Nah, kalau kemudian yang man atau who itu selalu manusia atau semacam manusia yang lebih tinggi derajatnya gitu. Ini sekali lagi intuisi, nggak ada dasar nakli, nggak ada dasar akademiknya. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya. Mungkin satu lagi nih, 3 pertanyaan dari jamaah. Satu lagi belum ditutup dengan doa.
Monggo dipersilakan. Tidak ada. Ampun, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami persilakan kepada Profesor Agus Purwanto untuk memimpin doa. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, meskipun tadi sempat terjadi kesalahpahaman, ngaji bisa kita langsungkan, ngaji bisa kita lanjutkan seperti biasa. Dan kita juga selesai seperti biasa sekitar jam 6:15 ya. Akhirnya mari kita tutup dengan doa ya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan naimin hamdan syakirin abdan yu'afina ma wa yukafu majdahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafir wal hatiyat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agus. Sami-sami. Terima kasih, Prof. Mas Suri sampun balik papan. Mboten niku Oh, pinten Mas terima niku. Niku absen. Mau kula padosi teman aru. Nggih, kula tenuman iki.